Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan vonis 2 tahun dan 9 bulan terhadap 3 terdakwa kasus pemerasan program pendidikan dokter spesialis PPDS Anestesi Universitas Diponegoro. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sidang kasus pengancaman dan pemerasan di lingkungan program pendidikan dokter spesialis PPDS Anestesi Universitas Diponegoro Semarang digelar di Pengadilan Negeri Semarang dengan agenda putusan. Pada sidang, majelis hakim memutuskan vonis 9 bulan penjara terhadap Zahra senior anestesi Undip serta Sri Maryani bagian keuangan. Vonis keduanya lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 1 tahun 6 bulan penjara. Sementara untuk terdakwa Taufik Eko Nugroho, mantan ketua prodi PPDS Anestesi Undip, divonis 2 tahun penjara lebih ringan 1 tahun dari tuntutan jaksa 3 tahun penjara. Majelis hakim menyatakan ketiga terdakwa terbukti melanggar pasal 368 ayat 2 KUHP junto pasal 68 KUHP terkait tindak pidana pengancaman dan pemerasan untuk menguntungkan diri sendiri. Pada amar putusan yang dibacakan oleh ketua majelis, ketiga terdakwa secara sistematis dan terencana melakukan pemerasan terhadap korban serta mahasiswa anestesi kedokteran Undip dalam kurun waktu 2022 hingga tahun 2024. Atas putusan lebih ringan dari tuntutan itu, kuasa hukum terdakwa menyatakan pikir-pikir. Namun dalam putusan yang dibacakan oleh ketua majelis, kuasa hukum mengaku ketua majelis tidak menyinggung kasus perundungan yang dilaporkan oleh keluarga korban. Dokter Taufik itu tuntutannya kan 3 tahun. 3 tahun ya. Beliau divonis 2 tahun. Beliau juga dinyatakan bersalah diduga melanggar pasal 368 ayat 2. Ya, dia dituduh menyarankan kaitan BOP, biaya operasional pendidikan yang dikumpulkan oleh Maryani. Digunakan untuk apa? Untuk mengikuti ujian-ujian yang dilaksanakan oleh kolegium. Mereka itu hanya memfasilitasi kejadian yang sebelumnya sudah terjadi turun-temurun. Jadi bukan karena mereka jabat terus ada kegiatan itu enggak. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban menyatakan tidak puas dengan putusan hakim untuk 3 terdakwa. Pasalnya, dalam laporan kasus perundungan, pemerasan serta pemaksaan terhadap korban, kuasa hukum menilai 3 terdakwa harus mendapat hukuman minimal 5 tahun penjara. Ya, kalau tanggapan tadi itu dari apa namanya ya. Yang pertama, ya saya ulangi lagi ya. Yang pertama, apa yang kami tuduhkan selama ini, apa yang kami sajikan selama ini itu tidak dapat dibantah. Memang benar adanya fakta, terbukti dengan hasil vonis yang dibacakan siang hari ini, gitu ya. Yang berikut, yang kedua, terkait hasil vonis putusan itu ya memang kita menghormati, ya kita sama-sama menghormati hasil vonis putusan yang dibacakan pada hari ini. Dari ya kita sih harapannya sih putusannya itu bisa minimal itu 5 tahun lah, minimal 5 tahun. Atas putusan terhadap ketiganya, kuasa hukum terdakwa maupun jaksa penuntut umum memilih pikir-pikir atas putusan yang dibacakan ketua majelis. Edi Nugroho, Semarang TV.